Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sinau Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari Vishnapel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang Indialah yang membawanya ke Indonesia. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Snaugher-Genge bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Moskow, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat. Berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai kawasan utara Sumatera pada tahun 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Kambai, Gujarat, India. 2. Teori Persia. Teori ini dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Peringatan ini terbukti pembuatan bubur suro. Selain itu, di Minangkabau, bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan menggarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai. Kesamaan terakhir adalah nisan pada makam Malik Saleh dan Malik Ibrahim dipesan dari Gujarat, dan terdapat pengakuan umat Islam terhadap mazhab Syafi'i di daerah Malabar. 3. Teori Mekah. Jalur masuknya Islam di Indonesia melalui teori Arab menjadi antitesis untuk teori sebelumnya, yakni teori Gujarat.
Teori yang kemudian disebut sebagai teori Mekah ini berargumentasi bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab Saudi. Sejak pertama kali memperkenalkan teori Mekah dalam perhelatan Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri ke-8 Masehi di Yogyakarta, Hamka mengemukakan prosesnya sudah berlangsung sejak abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Teori ini dijelaskan Arab Saudi punya peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia, sebab menurutnya bahasa Arab adalah yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara, lalu diikuti Persia dan Gujarat. Menurut Hamka, kedatangan awal orang Arab ke Indonesia juga dilandasi oleh dorongan untuk menyebarkan agama Islam, bukan sebaliknya untuk kepentingan nilai-nilai ekonomi. Ia berpendapat sebagian besar rakyat Indonesia memeluk Islam bermazhab Syafi'i, sebagaimana yang banyak dianut oleh penduduk Mesir. Selain itu, gelar yang dicapai oleh raja-raja pada masa Samudra Pasai adalah gelar raja-raja Mesir, yaitu Al-Malik. 4. Teori Tiongkok. Islam dibawa oleh perantau dari Tiongkok. Menurut teori satu ini, yang menjadi dasar argumennya adalah fakta bahwa orang Tionghoa sudah ada di Kepulauan Nusantara sejak abad pertama Hijriah. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanxi, sejarawan Tionghoa ini, melihat peran pedagang Muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya.